Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak yang saya hormati, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat bermuajah jumpa kembali dalam rangka tahsin qiraah, dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Semoga perjumpaan pada sore hari ini betul-betul membawa manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tetap bersyukur kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umatnya minal zulumati ilan nur, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik, untuk materi yang pertama kita melanjutkan pelajaran tajwid yang kemarin sudah kita mulai bersama ya. Syukur. Oke. Sekarang menginjak kepada bab yang kedua tentang mim sukun. Di dalam hal mim sukun atau mim yang berharokat mati ya, sukun, itu ada beberapa hukum ya. Di sini ada 3 macam jenis bacaan mim sukun. Mim sukun. Yang pertama, manakala ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka disebut dengan bacaan ikhfa syafawi. Kalau kemarin bacaannya adalah hanya ikhfa, sekarang ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa artinya adalah menyamarkan atau samar kata mawon. Kemudian syafawi itu adalah bibir. Jadi membacanya itu samar di bibir. Cara membacanya harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Ikhfa syafawi. Salah satu contohnya adalah i'tasim billah. I'tasim billah. I'tasim billah. Wa hum bihi wa hum bihi wa hum bihi dakhaltum bihinna dakhaltum bihinna dakhaltum bihinna. Nah, ikhfa syafawi ini sangat sulit sekali, Pak. Sangat sulit sekali kita mengucapkannya. Kenapa demikian? Terkadang ikhfa syafawi itu membacanya seperti idgham bi gunnah. Seolah-olah semuanya bibir tertutup. Padahal ikhfa syafawi itu cara membacanya, kedua bibir ini ada lubang. Sehingga tidak seperti gunnah. Tidak seperti idgham bi gunnah. Nah, rata-rata ketika ada mim madi bertemu dengan
dengan huruf ba, itu cara membacanya rata-rata itu seperti idgham bi gunnah. Contoh ngeten. I'tasim billah. I'tasim billah. I'tasim billah. Nah, hal yang ini keliru Pak membacanya. Jadi membaca ikhfa syafawi itu kedua bibir ini ada lubang, yang jauh beran dan bersani lesan kelowe. I'tasim billah, i'tasim billah, i'tasim billah. Beda dengan i'tasim. Kalau idgham bi gunnah itu mendengung, kemudian kedua bibir ini tertutup rapat. Ini sulitnya di sini. Tapi kalau ikhfa syafawi ini tidak tertutup dengan rapat, masih ada lubang, lubang. Contohnya, mari kalau saya ulangi lagi. I'tasim billah, i'tasim billah, i'tasim billah, wa hum bihi, wa hum bihi, wa hum bihi dakhaltum bihin, dakhaltum bihin, dakhaltum bihin. Nah, ini kebanyakan itu cara membacanya ya, yang saya tahu cara membacanya itu seperti itu, nah artinya apa? Mendengung dengan total, kedua bibirnya bertemu dengan rapat. Tapi kalau ikhfa syafawi itu tidak seperti itu membacanya. Jadi kedua bibir bertemu tapi di tengahnya ini masih ada lubangnya. I'tasim billah, i'tasim billah. Kalau panjenengan jeli pasti bisa membedakan antara ikhfa syafawi dengan idgham bi gunnah. I'tasim billah, i'tasim billah. Kalau panjenengan jeli pasti bisa membedakan. Nah, inilah. Jadi ikhfa syafawi memang agak sulit kita di dalam mempraktekkan, di dalam membaca Al-Qur'an. Terus kemudian yang kedua, apabila ada mim sukun bertemu dengan mim sukun bertemu dengan mim, atau mim mati bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham mimi atau idgham mutamasilain. Idgham mimi atau idgham mutamasilain. Nah, ini cara membacanya sebagaimana kita membaca itu gunnah, idgham bi gunnah. Wa ma lahum minallah, wa ma lahum minallah, wa ma lahum minallah. Amman yarjun, amman yarjun, amman yarjun. Jadi apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim,
maka itu disebut dengan bacaan idgham mimi atau idgham utama silen. Oke. Idgham mimi atau idgham utama silen. Oke. Wa ma lahum minallah. Ulang lagi. Manakala ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim, ya, huruf mim, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham mimi atau idgham mutama silen. Ya. Cara membacanya seperti idgham bi gunnah dengan mendengung. Kemudian lama mendengungnya masih sama dengan idgham bi gunnah, yaitu 1 alif atau 2 ketukan. Wa ma lahum minallah, wa ma lahum minallah, wa ma lahum minallah amman yarjun, amman yarjun, amman yarjun. Disebut dengan bacaan idgham mimi atau idgham mutama silen. Kemudian hukum yang ketiga, apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf 26 atau disebut dengan huruf hijaiyah, yakni semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, selain huruf mim dan ba, ya, maka hukum bacaannya disebut dengan bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi. Saya ulang lagi, apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah 26, ya, selain mim dan ba, maka hukum bacaannya disebut dengan bacaan izhar syafawi. Izhar artinya jelas atau menjelaskan, kemudian syafawi itu artinya adalah bibir. Jadi cara membacanya, yang terang di bibir dengan mulut tertutup, terang di bibir dengan mulut tertutup, dan harus lebih dijelaskan, diizharkan lagi apabila bertemu dengan huruf wawu atau fa. Jadi cara membacanya itu izhar syafawi, jelas di bibir, dan lebih dijelaskan lagi ketika bertemu dengan huruf wawu atau fa. Contoh, ad'amta, ad'amta, ad'amta. Di situ ada mim mati bertemu dengan huruf ta. Ad'amta, ad'amta. Jadi semua bibir, ada kedua bibir atas dan bawah itu semua tertutup. Ad'amta, ad'amta, ad'amta. Itu pun cuma 1 ketukan. Ad'amta, ad'amta. Lahum fiha, lahum fiha, lahum fiha, lahum fiha, alaihim walad
الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi itu disebut dengan bacaan izhar syafawi. Izhar ada izhar halqi, ada izhar syafawi. Izhar halqi kemarin sudah saya sampaikan. Halqi artinya tenggorokan. Huruf halqi ada 6: hamzah, ha, kha, ain dan ghain. Tapi kalau izhar syafawi itu manakala ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf 26 kecuali huruf huruf ba dan mim. Huruf ba dan mim. Ya, itu disebut dengan bacaan izhar syafawi. Saya ulang lagi. Mengenai mim sukun itu hukum bacaannya ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Yang kedua idgham mimi atau idgham mutamasilain. Yang ketiga adalah izhar syafawi. Nah, di antara ketiga ini dan mungkin di antara bacaan-bacaan tajwid, hukum-hukum tajwid itu yang paling sulit itu ketika membaca ikhfa syafawi. Kebanyakan kita mendengarkan ikhfa syafawi itu secara membacanya sebagaimana membaca idgham bi. Nah, padahal tidak. Jadi bedanya cuman ketika ikhfa syafawi itu ketika membaca kedua bibir ini bertemu tapi tidak secara penuh, masih ada rongga atau lubangnya di tengah. I'tasim billah, i'tasim billah, i'tasim billah, dakhaltum bihin, dakhaltum bihin, dakhaltum bihin. Jadi kalau kita perhatikan seolah itu seperti bacaan Allah bi. Oke, untuk tajwid sementara 1 bab dulu, insyaallah nanti minggu depan dilanjutkan pada bab yang berikutnya atau bab yang ketiga.